Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japitar Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-323 tanggal 18 November 2024 diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dengan perikop Allah itu kasih sebagai nats atau ayat 9 nyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Raja menghormati Mordekai. Bacaan malam diambil dari kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop gulungan buku dari anak domba. Sebelum kita masuk pada perikop hari ini, kita tetap mengulang kembali pedoman kita pada bulan November. Diambil dari ayat khusus yang diberikan dalam Almanak HKBP dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Tetap sebagaimana kita sebutkan bahwa syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus, jika kita saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 katakan, kasih berasal dari Allah, maka kita wajib saling mengasihi. Dan ditekankan dalam 1 Yakobus pasal 4 ayat 8 bahwa orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan demikian, perikop hari ini, Allah itu kasih, adalah sesuai dengan topik dalam bulan November. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, yaitu pada ayat hari ini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
supaya kita hidup olehnya. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat tersebut sekarang sudah jelas, dunia diselamatkan karena kasih-Nya. Tuhan begitu peduli atas dunia ini. Kalau menurut sejarah, kalau manusia berbuat salah dan sudah tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka Allah murka pada waktu itu dengan membunuh semua manusia yang ada di dunia ini, kecuali Nuh. Itulah air bah. Nah, namun setelah air bah, Tuhan tidak lagi akan marah dan membinasakan manusia. Maka dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menginginkan kehidupan daripada semua umat manusia ciptaannya. Tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatannya supaya dia selamat. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, dan demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Jadi bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Dan dikatakan oleh Tuhan, mengapa kamu Israel mau mati? Jadi kenapa dinyatakan oleh Tuhan Allah seperti itu? Karena bangsa Israel tidak sepenuh hati menghormati Tuhan, dan malah mereka menyembah berhala. Dan kita tahu bahwa Yerusalem dan Judea dikalahkan oleh Nebukadnezar hanya karena pemimpin-pemimpin Israel yang kurang mendengar pesan Tuhan melalui nabi-nabi yang diutus. Jadi semua itu adalah kesalahan sendiri. Nah, kalau sudah demikian, Allah tetap memberikan terbaik bagi Israel. Walaupun selama 70 tahun dibuang di Babel, namun Allah tetap memberikan terbaik bagi Israel, karena
Allah sudah berjanji bahwa dari kota Yerusalem berita firman Tuhan itu disampaikan ke seluruh dunia. Tentu untuk menyampaikan ini, maka bangsa Israel harus ditarik kembali ke Yerusalem untuk bisa menyampaikan kabar baik itu kepada seluruh dunia. Nah, di sini tadi dikatakan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatan. Jadi Tuhan tidak mau kita konyol, tidak mau kita mati dengan sia-sia, tetapi maunya mati dengan harapan masuk dalam the news of Jerusalem. Maka dengan demikian Yesus menyimpulkan hukum yang harus dituruti oleh manusia di dunia ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Demikian bunyinya. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi tidak ada lagi hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi apabila kedua hukum tersebut sudah kita lakukan dengan konsekuen dan murni, maka kasihnya kekal abadi akan kita raih. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Nah, kemudian dalam Korintus 13 ayat 13 ada 3 hal yang berada dalam hidup kita. Yang pertama adalah iman. Dan yang kedua adalah pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Tapi kasih lebih besar daripada iman, kepercayaan, dan pengharapan. Mengapa dikatakan kasih lebih besar dari iman dan pengharapan? Karena iman itu hanya ada di dunia. Iman, kepercayaan kepada Tuhan itu hanya di dunia. Kemudian pengharapan ini pun hanya di dunia. Pengharapan kita kemana? Masuk surga. Dengan iman percaya kepada Yesus. Jadi kalau sudah life after life di the news of Jerusalem, tidak ada lagi iman kepercayaan. Dan pengharapan itu sudah kita terima waktu masih di dunia. Tapi kalau kasih di dunia juga itu masih berlaku, dan di surga pun tetap saling mengasihi. Nah, kemudian kalau kita melihat ya dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8, bahwa kasih itu bisa menutupi banyak dosa, ya, bisa menghilangkan banyak dosa. Itulah makanya kasih lebih besar dari iman, percaya, dan juga
pengharapan. Nah, kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, maka dalam hal ini kita dituntut untuk melakukan tindakan melayani setiap orang. Layanilah setiap orang, sesama atau siapapun, dan juga Tuhan, sesuai dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita, atau talenta yang ada pada kita. Itu kita manfaatkan. Demikianlah penjabaran daripada kasih dan juga mengasihi, ya, sesuai dengan kasih Kristus. Jadi karakter Tuhan adalah kasih. Jadi apabila kita memiliki kasih, maka kita juga sudah memiliki karakter Tuhan, ya, sifat dan tabiat daripada Tuhan apabila kita memiliki kasih. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya, yaitu diambil dari Ester pasal 6 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau perikop pada pasal 6 ini dikatakan Raja Ahasiweros menghormati Mordekai, seorang Yahudi. Bagaimana penghormatan daripada Raja Ahasiweros kepada Mordekai? Ini berawal dari, ya, pada waktu raja, ya, hendak dibunuh oleh pengawas atau yang menjaga kamar raja, ya. Ada 2 orang, ya, yang merencanakan pembunuhan, yaitu Bigtan dan Teres. Ini pejabat khusus yang menjaga kamar raja. Diketahui oleh Mordekai. Lantas diberitahu kepada Ester dan sampai kepada raja. Diselidiki dan nyatanya memang 2 orang tersebut berencana untuk membunuh raja. Nah, sehingga dengan adanya rencana pembunuhan tersebut, maka kedua orang tersebut dihukum gantung oleh raja. Ini adalah karena jasa daripada Mordekai, seorang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Nah, pada saat itu dia belum menerima penghargaan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, Ratu Ester menerima apa yang diinginkan oleh Mordekai, ya. Karena Mordekai waktu itu, ya, waktu dia pakaian kabung berada di pintu gerbang istana, Ratu Ester sangat prihatin. Maka Ratu Ester menyuruh pelayan-pelayannya untuk memberikan baju kepada Mordekai. Namun Mordekai tidak menerimanya, menolak, ya. Sehingga Ester galau
Nah, kemudian Ratu Ester mencoba bertanya kepada Mordekai apa maunya, dan disuruh pesuruh-pesuruhnya untuk bertanya kepada Mordekai. Lantas Mordekai menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Januari atau bulan Nisan, Perdana Menteri Haman sudah merencanakan pembunuhan bangsa Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, semua akan dibunuh dan hartanya diambil sebagai miliknya. Dan itu ada surat perintah dari raja pada tanggal 13 Januari. Dan pelaksanaan hukuman tersebut dilaksanakan pada 13 Desember. Inilah kegalauan hati daripada Mordekai. Nah, sehingga itu disampaikan oleh Mordekai melalui pesuruh-pesuruh daripada Ester. Setelah itu disampaikan dan semua rencana tersebut, dan Ester mencoba menjalankan hukum kalau Mordekai berada di pintu gerbang istana raja adalah menyalahi undang-undang, dan itu bisa kena hukuman mati Mordekai. Dan itu hanya bisa diselamatkan apabila raja mengulurkan tongkat emasnya. Itu disampaikan. Namun setelah itu disampaikan oleh Ester, Mordekai sangat keras untuk meyakinkan Ester supaya bertindak. Jangan kau menyangka kalau kau diam di istana akan aman daripada bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi dengan bagaimana caranya pun itu pasti bisa terselamatkan. Tetapi kamu kalau diam saja tidak bertindak apa-apa, kamu akan mati dan juga tamat riwayat keluargamu. Itu disampaikan oleh Mordekai. Namun Ester mencoba merenung. Wah, ini keadaan yang sangat sulit untuk dihadapi oleh Ester. Namun dia pun punya tekad bulat, dan dia sudah berikrar, saya pun siap berjuang walaupun saya harus mati. Inilah tekad daripada Ester. Maka karena Mordekai sudah mengatakan kau akan mati, merasa Ester, kalau memang saya mati, ya lebih baik saya harus bertindak, karena saya adalah ratu, istri daripada Raja Ahasweros. Nah, makanya dalam perikop ini Ester memohon kepada Mordekai supaya semua bangsa Yahudi yang ada di Susan supaya puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, dan berdoa untuk saya, kata Ester. Dan setelah itu Mordekai menjalankan dengan baik, dan dikatakan, semoga dengan jalan ini engkau diberkati Tuhan, Ester, menjadi ratu yang sebenarnya. Jadi dengan demikian Mordekai pulang, dan Ester membuat perencanaan yang matang, dan dia mencoba menghadap raja. Dia memakai pakaian kerajaan sebagai ratu,
dan dia berdiri di depan balairung, persis di depan oleh Raja Ahasuerus. Nah kemudian Ahasuerus bertanya, ada apa, Ester? Dan karena raja melihat kecantikan daripada Ratu Ester, diulurkanlah tongkatnya, tongkat emasnya. Maka Ester maju memegang ujung daripada tongkat emas tersebut. Dan setelah dipegang, dan raja bertanya kepada Ester, apa yang kau mau? Katakan, kalau seandainya setengah kerajaanku ini kuberikan kepadamu, saya akan berikan. Wow, hebat banget ya. Saya akan berikan, kata raja. Lantas Ester mengatakan, sudilah kerannya baginda raja untuk datang ke perjamuan yang akan aku siapkan pada malam ini. Tolong undang bersama Haman, Perdana Menteri. Akhirnya perintah daripada Raja Ahasuerus kepada Haman supaya segera pulang, supaya kita datang ke perjamuan yang diselenggarakan oleh Ratu Ester. Kemudian mereka datang dalam perjamuan dan merasa terhibur. Nah, sehingga Haman dan raja sambil minum-minum anggur dan sangat gembira. Ya, Haman sangat bergembira dengan adanya undangan daripada Ester. Dan diulangi oleh raja, apa yang akan kau minta kepada saya, kata raja. Dan seandainya kerajaan separuh akan kuberikan kepadamu, saya akan berikan, kalau itu yang kau minta. Tapi Ester sangat cerdik. Besok malam saya akan mengundang kedua kalinya, dan disitulah kusampaikan apa yang aku inginkan. Wah, ini memang Ester ini memang mau dikatakan cerdik ya, dan yang bijak. Tidak langsung menyampaikan apa yang telah dirasakan oleh Mordekai, tidak, tapi dengan tenang ya. Besok akan saya undang. Nah kemudian Haman pulang bergembira. Wow, dia bercerita kepada semua teman-temannya dan juga istrinya Zeres ya. Jadi dia menceritakan bahwa saya pangkat yang tertinggi setelah raja di Persia dan harta yang cukup. Dia dengan sombongnya menyampaikan semua itu. Tapi ada satu kata yang dikeluarkan oleh Haman. Dia bilang begini, tidak berarti semua harta, pangkat, dan jabatan yang saya miliki bila Mordekai masih berada di gerbang istana dan hidup. Makanya dipanggillah Zeres istrinya dan juga teman-temannya semua. Mereka membuat usul. Perdana Menteri, buatlah tiang gantungan setinggi 22 meter dan mintalah izin kepada raja supaya Mordekai digantung di tiang gantungan tersebut. Pagi ini laksanakan, sehingga kau dengan malam di perjamuan Ratu Ester dengan raja akan tenang, karena Mordekai sudah digantung. Itulah pikirannya. Diterima oleh Mordekai ya. Sudah diterima. Nah kemudian setelah itu kita masuk pada perikop hari ini, yaitu Raja Ahasuerus menghormati Mordekai. Dan sebelum Haman
datang ke Raja Ahasuerus. Pada malamnya ada suatu cerita di balik daripada perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Raja gelisah, tidak bisa tidur. Sebab itu dia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan. Jadi disuruh kepada pegawainya, ambil buku catatan kerajaan. Ini sudah Roh Kudus yang bekerja, Roh Allah yang bekerja pada Raja Ahasuerus. Disuruh mengambil catatan daripada sejarah buku kerajaan. Dan disuruhnya orang tersebut membacanya. Disinilah Mordekai, salah seorang yang berjasa dalam menyelamatkan raja, tertulis dalam buku catatan sejarah yang ada di kerajaan Persia. Adapun catatan tersebut adalah sebagai berikut. Di dalamnya didapatkan catatan bahwa Mordekai telah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja yang direncanakan oleh Bigtan dan Teres, pejabat khusus yang menjaga kamar raja. Jadi dua orang yang menjaga kamar raja merencanakan pembunuhan kepada Raja Ahasuerus. Dilaporkan oleh Mordekai kepada Ester dan diberitahu kepada raja, diselidiki, ternyata benar. Maka kedua orang itu, Bigtan dan Teres, itu digantung, dihukuman di tiang gantungan oleh raja. Nah, kemudian raja bertanya, karena adanya jasa daripada Mordekai, dia melaporkan, dan dia belum pernah menerima balas jasa dari raja. Raja bertanya, penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Mordekai itu dengan adanya dia menyelamatkan raja dan memata-matai penjahat? Pelayan menjawab, dia tidak menerima apa-apa. Raja mulai berpikir. Raja mengatakan, siapa dari pegawaiku yang ada di istana sekarang? Nah, raja mulai bertanya, siapa yang ada pegawai di istana sekarang? Kebetulan Haman ada di istana dan hendak meminta izin kepada raja untuk membunuh Mordekai di tiang gantungan. Tentu permintaan daripada Haman adalah layak, karena surat perintah untuk membunuh semua orang Yahudi sudah dikeluarkan tanggal 13 Januari. Tinggal eksekusi pelaksanaan tanggal 13 Desember. Nah, tentu dengan adanya sudah eksekusi ini, Mordekai sebagai orang Yahudi, ya memang tidak ada halangan kalau dia pun digantung di tiang gantungan, karena itu hanya masalah waktu. Nah, jadi raja mengatakan, siapa pegawai yang ada di istana? Oh, Haman kebetulan ada. Nah, kemudian segera dipanggil. Ke halaman istana. Jadi tadinya Haman hendak minta izin untuk menggantung Mordekai pada tiang gantungan, sekarang terbalik, malah dia dipanggil oleh raja. Kemudian suruh dia masuk
kata raja. Jadi Haman disuruh masuk ke istana. Nah, setelah Haman masuk, raja berkata, ini yang enak. Ada orang yang hendak kuberikan penghormatan besar. Jadi raja sudah mengatakan ada orang yang akan kuberikan penghormatan besar. Tapi raja tidak mengatakan siapa itu. Tidak mengatakan mereka. Tapi ada orang. Dalam hal ini Haman berpikir karena dia sebagai perdana menteri yang sudah banyak berhasil ya dalam menjalankan tugas. Pikir Haman, siapa lagi yang akan diberi penghormatan segitu besar oleh raja? Pasti aku. Jadi Haman beranggapan bahwa dialah yang akan menerima penghargaan tersebut, ya, penghormatan tersebut. Nah, kemudian waktu ditanya oleh raja, ia menjawab. Jadi Haman menjawab karena raja bertanya, penghargaan apa yang akan kita berikan kepada orang yang besar tersebut? Sebab itu ia menjawab, hendaknya orang itu diambilkan pakaian kebesaran yang biasanya dipakai oleh baginda sendiri. Jadi diambil pakaian kebesaran yang biasa dipakai baginda sendiri, yang dipakai raja. Ambil. Nah, itu usul daripada Haman. Nah, kemudian ya, lalu kuda baginda dihias dengan lambang-lambang kerajaan. Jadi kuda dihias dengan lambang-lambang kerajaan supaya kelihatan sangat benar-benar terbuka dan memukau ya. Nah, kemudian dikatakan lalu kuda baginda dihias dengan lambang-lambang kerajaan. Seorang pembesar negara ya dan sebagai bangsawan harus mengenakan pakaian itu ya kepada orang yang hendak baginda hormati itu, lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda baginda melalui lapangan kota. Pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru. Jadi sangat meriah rencananya. Pakaian kerajaan dan kudanya dihias, kemudian diarak di dalam kota, di lapangan kota sambil berseru-seru. Ya, artinya ini adalah penghormatan raja. Karena Haman salah paradigma, ya. Dikiranya dia yang akan menerima penghormatan tersebut, maka dia berikan sebaiknya pakaian kerajaan dan semua dilengkapi, karena dia akan membayangkan dia akan memakainya dan naik kuda. Nah, akhirnya setelah itu dinyatakan oleh Haman, ya, lalu berkatalah raja kepada Haman, ya. Nah, setelah berkata kepada Haman, cepat ambilkan pakaian dan kuda itu, dan berikanlah segala penghormatan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Wah. Jadi Haman sangat lesu, ya. Tetapi apa boleh buat? Dia sendiri yang mengusulkan pakaian tersebut, harus dilaksanakan. Begitu diperintah raja, cepat ambillah pakaian itu dan kuda itu,
dan berikanlah sebagai penghormatan itu kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Perbuatlah seperti yang kau katakan tadi, tanpa mengurangi satu pun. Jadi semua yang diusulkan oleh Haman itu tidak dikurangi satu pun. Jalankan. Wah, ya memang. Tadinya dia meminta izin untuk dihukum gantung Mordekai. Sekarang dia harus mengarak dia dengan pakaian kerajaan. Inilah ya, air tuba dibalas dengan air susu ya. Haman merencanakan kematian, tetapi raja memberikan penghormatan kepada Mordekai. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan mengenakan pakaian itu kepada Mordekai. Langsung dia mengenakan. Tadinya meminta izin untuk dibawa ke tiang gantungan, sekarang dia memakaikan pakaian kerajaan penghormatan tersebut kepada Mordekai. Inilah kasih Allah kekal dan abadi. Tidak bisa kita bayangkan bisa seperti ini ya. Setelah Mordekai menaiki kuda itu, Haman mengaraknya. Coba, Perdana Menteri mengaraknya ya, melalui lapangan kota sambil berseru-seru. Lihat, beginilah raja memberi penghargaan kepada orang ya, orang yang dihormatinya. Itulah diteriakkan oleh Haman. Beginilah raja memberikan penghormatan kepada orang yang dihormatinya. Dan Mordekai diarak keliling lapangan dengan pakai kuda yang telah dihias. Jadi dalam hal perikop ini jelas kita melihat apa yang direncanakan oleh seseorang itu belum tentu bisa terjadi, karena masih ada sesuatu di balik semua rencana itu. Itulah penyertaan Tuhan. Tuhan sangat menyertai Mordekai dan juga Ester, dan juga memberikan roh Allah kepada Raja Ahasiweros. Dia bisa teringat dengan waktu pengkhianat dibunuh atas laporan Mordekai, tapi Mordekai tidak mendapatkan apa-apa. Maka raja sangat bijak untuk memberikan penghargaan. Nah, sekarang bagaimana kelanjutan perikop ini? Terus bagaimana nasib Mordekai dan bagaimana nasib Haman? Mari kita lihat lanjutan episode besok di hari ke-324 ya. Kita akan melihat besok di hari yang ke-324. Dalam bacaan malam ini, yaitu adanya gulungan buku dan juga anak domba. Kita lihat dalam pasal 5, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita lihat yang pertama ayat 1. Kemudian saya melihat sebuah gulungan buku di tangan dia yang duduk di tahta itu. Nah, ini adalah di Yerusalem yang baru ya. Buku itu penuh dengan tulisan pada sebelah menyebelahnya dan dimeteraikan dengan 7 buah segel. Jadi ada satu buku gulungan ya, di dalam tahta kerajaan itu, yaitu di The News of Jerusalem, dan
tulisan pada sebelah menyebelahnya dan dimeteraikan dengan 7 buah segel. Jadi artinya masih tertutup, belum terbuka. Lalu saya melihat seorang malaikat yang perkasa berseru-seru dengan suara yang besar, "Siapa yang layak memecahkan segel-segel ini, yang membuka buku itu?" Ini malaikat bertanya. Tetapi baik di surga maupun di bumi atau di bawah bumi, sekalipun tidak terdapat seorang juga yang sanggup membuka buku itu dan melihat ke dalamnya. 4. Maka saya menangis terseduh-seduh, sebab tidak ada seorang pun yang layak membuka buku itu dan melihat ke dalamnya. Jadi dalam penglihatan Yohanes tidak ada yang bisa membuka, sehingga dia sangat sedih, ya, menangis terseduh-seduh karena buku gulungan itu yang disegel tidak ada yang layak yang bisa membuka. Nah, kemudian lalu salah seorang dari antara pemimpin-pemimpin itu berkata kepada saya, "Jangan menangis. Lihat, singa dari suku bangsa Yehuda, keturunan Daud yang besar, sudah menang. Dia sanggup memecahkan 7 segel dan membuka buku itu." Itulah Yesus. Jadi di The News of Jerusalem, 7 segel, ya, yang tertutup, hanya Yesus yang bisa membuka buku itu, karena dia sudah memenangkan pertarungan di dunia. Dia mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sehingga dan dikatakan oleh malaikat, jangan bersedih. Ada seorang yang mampu membuka ke-7 segel gulungan itu, yaitu keturunan Daud. Dan itulah dikatakan oleh Allah, dari keturunanmu akan memimpin dunia, dihormati oleh raja segala raja, dan kota Sion tempat tinggalnya selama-lamanya. Itulah di The News of Jerusalem. Jadi di tahta kerajaan itu, di The News of Jerusalem, disitulah dia duduk, dan buku yang 7 segel, ya, tidak ada yang bisa membuka, kecuali tadi dikatakan adalah anak domba keturunan Daud, yang singa dari Yahudi dan raja segala raja. Dialah yang mampu membuka segel daripada buku gulungan tersebut. Apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Jadi semua rahasia dunia ini akan diungkapkan di surga dari buku segel yang 7 gulungan tersebut yang masih tersegel. Dan hanya yang bisa membuka itu adalah Yesus Kristus. Apa sebenarnya isi daripada buku tersebut? Kita akan lihat episode berikutnya. Tapi yang jelas, peran daripada Yesus Kristus sangat dominan, karena hanya dialah yang bisa membuka buku gulungan tersebut yang disegel. Dan kita akan lihat dalam episode berikutnya apa isi daripada buku gulungan tersebut. Mari kita lihat episode berikutnya. Dan
Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Pertama tadi adalah merupakan Allah itu adalah kasih, dan itu telah dijabarkan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian ya, orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi syarat utama menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid Kristus adalah apabila kita saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya bisa menjadi pegangan kita dalam hidup untuk menuju life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.